Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya Nusa Briansyah. Dan di video kali ini kita akan ngoding lagi. Kita akan implementasi algoritma pengurutan yang selanjutnya, yaitu merge sort. Jadi setelah di video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dan cara kerja algoritma pengurutan merge sort. Di video kali ini kita akan ngoding implementasi ke bahasa pemrograman Java. Jadi langsung aja ya teman-teman, silahkan dibuka text editor teman-teman yang terfavorit gitu. Dan kita langsung ngebuat aja kelasnya. Jadi kita bisa new file, atau kalau di NetBeans bisa klik kanan di package-nya new Java class gitu ya. Namain aja kelasnya dengan C merge sort gitu. Oke. Ini sebenarnya saya sudah buat percobaan nih. Jadi ada C coba merge. Nah, ini saya sudah buat sebenarnya, cuman ini percobaan. Nah, sekarang kita coding bareng-bareng. Gitu. Oke, jadi langsung aja kita buat main metodenya. Di video kali ini teman-teman, berhubung si merge sort ini agak rumit, jadi nanti kalau misalnya kita kerjakan 4 tipe data kelamaan, jadi saya kerjakan 1 tipe data aja, integer. Nanti teman-teman sesuaikan aja untuk yang string, yang char, dan yang double. Dan untuk yang merge sort ini, kita tidak sama dengan algoritma pengurutan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu 1 tipe data, kita butuh 1 prosedur. Oke, untuk mengolah si algoritma pengurutan. Nah, kalau merge sort itu enggak. Ya, jadi ala saya itu kita membutuhkan 3 prosedur. Di antaranya 1 prosedur dan 2 function. Jadi totalnya kita nanti buat 3. 4 sebenarnya sama main method ini. Nah, prosedur dan function nanti fungsinya buat apa? Kalau kita lihat di konsep, ya, itu kan si merge sort punya 2 cara untuk membentuk algoritma pengurutannya. Yang pertama, caranya misahin datanya sampai jadi satuan. Yang kedua, digabungin sekaligus mengurutkannya. Gitu. Jadi kita punya 2. Nah, nanti kita juga butuh 2 fungsi tersebut. Ya, fungsi pisah dan fungsi gabung. Nah, nanti fungsi satunya prosedur. Ya, jadi tadi ada 2 fungsi dan 1 prosedur. Prosedurnya itu untuk memanggil si fungsi pisah dan gabung tersebut gitu. Jadi dari main method kita panggil ke prosedur. Dari prosedur dia manggil fungsi-fungsi rekursif. Ya, daripada tambah mumet, daripada tambah pusing, kita langsung buat aja. Jadi yang pertama, kita butuh void. Ini ala saya saja. Kita butuh prosedur yang pertama. Public static void, namanya merge sort gitu. Oke, atau merge sort in. Kalau misalnya teman-teman ntar mau dilanjut bikin char, bikin double, bikin string. Oke, jadi prosedur ini dia menerima parameter berupa array, tipe datanya in. Namain aja bilangan gitu. Lalu tampilkan sebelum dan sesudah. Jadi seperti biasa, kita perlu SPL, system out println. Oke, ini sebelum. Kita butuh for each. Boleh pakai for biasa atau for each ya, nggak apa-apa. In b titik 2 bilangan system out println. Kita butuh b, ya tampilkan b-nya concat dengan spasi gitu. Jadi array-nya ditampilkan satu-satu dengan concat spasi. Oke, ini sebelum. Kalau sesudah kita juga butuh. Ini kita bisa kopas dari yang sebelum. Ubah aja jadi backslash n, turun sekali, lalu sesudah. Gitu. Nah, kalau biasanya di jenis pengurutan yang sebelum-sebelumnya kita kan taruh logiknya di sini. Sekarang enggak. Di sini kita mau panggil fungsi lain. Fungsi lain yang ngerjain, nanti kembalikan nilainya ke sini, di print. Jadi bilangan, ya, array bilangan ini yang masuk ke prosedur merge sort in di set ulang. Oke.
di-set ulang jadi apapun pengembalian dari function pisah integer. Oke, argumen yang dimasukkan bilangan juga. Ini. Jadi, bilangan yang diterima di prosedur merge sort in itu akan diubah nilainya, dari pengembalian fungsi pisah in. Dengan kita memberikan argumen array bilangan itu sendiri. Mumet lumayan. Oke. Nah, berarti secara logika kita butuh pisah in. Fungsi pisah in. Ya, kita bikin itu. Jadi sekarang ini ya, saya komentarin function pisah in. Kalau function gimana? Public static, bukan void, tapi tipe datanya apa? Integer. Oke, berhubung kita mainin array, jadi tipe datanya integer array gitu. Oke, nama fungsinya pisah in. Oke, dia menerima parameter array, misalnya bilangan gitu. Oke, nah seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan function, nanti ada return atau pengembalian nilai. Nah, dan fungsi ini atau function ini, dia rekursif nantinya. Karena dia akan memanggil dirinya sendiri. Ingat ya teman-teman, di konsep merge sort, itu kita misahin datanya, itu berulang-ulang. Dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Gitu. Nah, makanya nanti, fungsi ini akan dipanggil terus sampai datanya itu menjadi satuan. Ya, jadi sekarang kita bisa cek if kalau bilangan titik length itu kurang dari sama dengan 1, artinya datanya itu sudah satuan gitu, atau bahkan nggak ada datanya kurang dari 1, maka langsung aja return bilangannya. Gitu. Jadi ini saya komentarin aja kalau datanya sudah menjadi satuan. Oke. Maka di sini langsung kembalikan array-nya. Oke, seperti ini. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua, di dalam pisahin, kita butuh sisi kanan dan kiri. Ingat ya teman-teman ya, kita perlu sisi kanan dan kiri. Nah, kita akan deklarasikan array kosong yang untuk menampung berapa kanannya, berapa kirinya. Oke, jadi sekarang kita bisa gini. Tipe datanya integer array-nya. Misalnya di sini kiri dulu ya. Kiri. Sama dengan new in. Ini cara untuk mendeklarasikan array ya. Jadi kita nggak langsung isi, tapi kita siapin dulu aja gitu. In datanya berapa? Ingat, misalnya kita punya data genap, atau kita oret-oretan deh ya. Misalnya nih, saya punya array 1, 6, 5, 4, 3, 2. Atau 1, tambahin. Nah, jadi saya punya data array seperti ini. Nah, ini datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Berarti kirinya berapa? Kirinya 3, ya, karena dibagi 2. 3, nggak ada 3,5. Sisihkan aja komanya, nggak dibutuhin. 3, berarti 3 di kiri, sisanya di kanan. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Ini, nanti hasilnya seperti ini. Nah, tapi kalau genap, gimana kalau genap? Misalnya nih, saya punya 8 di sini. Kalau genap ya dibagi 2 kan pas ya, 4 gitu ya. Itu. Jadi, untuk isi yang kiri, berarti gampang aja. Dari array yang masih digabung, jumlahnya berapa? Dibagi 2. Gitu. Ya. Kemudian, untuk yang kanan, berapa? Sisanya. Nah, kita butuh pengkondisian untuk ngecek apakah array yang masih digabungin tersebut banyak datanya ganjil atau genap. Gitu. Nah, makanya gini deh, supaya kita lebih enak,
kita punya variabel, nama variabelnya nilai tengah gitu, yang diisi dengan bilangan titik length dibagi 2. Jadi nilai tengah ini isinya adalah berapapun arraynya dibagi 2. Oke, jadi tengah-tengahnya. Nah, jadi ini kita bisa taruh aja nilai tengah gitu. Nah, untuk yang kanan berapa? Nah, untuk yang kanan jangan seperti ini ya. Ini aja. Oke, in kanan. Nah, sekarang gini. Kita cek apakah data array ganjil atau genap. Caranya gimana? Caranya gini. If kalau array bilangan titik length ya di modulus 2 ketemunya nanti 0, artinya dia genap. Kalau genap, else. Berarti di sini kalau ganjil. Kalau genap, maka array kanan kita isi datanya dengan nilai tengah. Karena kan pas baginya. Ya. Nah, kalau dia ganjil, yang kanan ya berarti nilai tengah plus 1 ya. Jadi misalnya ini datanya genap. Oke, jadi yang kanan diisi sama dengan yang kiri. Yang kiri 4 data, yang kanan 4 data. Oke. Nah, kalau misalnya hanya 7 data, kan ganjil ya? Kan ganjil. Nah, yang 3 di kiri, yang kanan 3 plus 1, 4. 1, 2, 3, 4. Sampai sini kita sudah berhasil membuat tempat untuk menyimpan data kiri dan kanan. Untuk menyimpan datanya dulu gitu. Nah, sekarang apa yang dilakukan setelah kita nyiapin tempat untuk menyimpan data kanan dan kiri? Jadi isi. Oke, diisi. Sekarang isi array sisi kanan dan kiri. Isi sisi kiri dulu aja ya. Kiri. Kita perlu looping. In i sama dengan 0 karena indeks array mulai dari 0. Ini untuk yang kiri dulu ya, yang untuk yang kiri. Kalau i masih lebih kecil dari kiri titik length, maka i plus plus. Gitu ya. Itu karena kan kiri sudah kita kasih banyak datanya berapa gitu ya, tapi masih kosong. Kita akan isi. Berarti gini. Isi array sisi kiri. Sama aja sama yang di atas ya, percuma. Ngisinya gini, berarti kiri. Oke. Indeks ke i diisi dengan bilangan indeks ke i juga ya. Jadi berhubung dia sisi kiri ya, maka untuk yang kiri sama aja, berarti misalnya ini indeks 0. Jadi misalnya ini indeks ke 0 untuk yang masih digabung, jadi untuk yang kiri indeks ke 0 juga. Indeks 1 sama, indeks 2 sama. Kanan i sama dengan bilangan nilai tengah plus i. Gini. Jadi sekarang kalau kita baca, i mulai dari 0, ngisinya pakai bilangan nilai plus i. I mulai dari 0, ingat ya, mulai dari 0. Nilai tengahnya 3 nih. Ini nilai tengahnya 3. Berarti indeks ke 0 untuk yang sisi kanan diisi dengan nilai tengah 3 plus 0. 0, 1, 2, 3. Plus plus 1, nilai tengah 3 plus 1, 4, 3. Sampai selesai. Gitu. Itu untuk yang kanan. Sip. Kita sudah berhasil untuk mengisi sisi kiri dan kanan. Kemudian apa?
Sekarang, apakah ketika kita satu kali memecah data, data itu tidak akan dipecah lagi? Dipecah lagi sampai datanya menjadi satuan. Nah, kalau kita mecah lagi nih misalnya, yang kiri itu jadi berapa? Jadi 7 dan 6, 5 gitu ya. Oke. Yang kanan jadi 4, 3, 2, 1. Gitu. Artinya ini dibagi 2 lagi kan? Ini dibagi 2, ketemunya ini. Yang kanan juga. Sama kayak yang dilakukan fungsi pisah ini, membagi 2 data. Makanya kita bisa lakukan pemanggilan fungsi ini untuk sisi kanan, untuk memisah sisi kanan dan kiri lagi. Ya, jadi kita lakukan untuk pemanggilan fungsi ini. Jadi dia manggil dia sendiri. Karena tindakannya sama aja. Ya, jadi kita bisa gini. Kiri ya. Kiri ini kita set nilainya. Kita ubah. Jadi apa? Jadi nama fungsinya pisahin, masukin argumen kiri. Jadi kirinya dipecah lagi. Kanannya juga dipecah. Gitu. Jadi nggak hanya yang kiri doang yang dipecah, tapi yang kanan juga dipecah. Itu berulang-ulang sampai datanya menjadi satuan. Jadi seperti ini. Ini 4. Ini 3. Ini 2. Ini 1. Jadi satuan seperti ini. Ya, dan itu sudah kita lakukan pengecekan di atas tadi. Kalau panjang bilangannya kurang atau sama dengan 1, sudah satuan, langsung aja return bilangan. Nggak dilakukan pengecekan ini lagi. Gitu. Ya, itu sudah kita lakukan. Oke, kita sudah berhasil memecah sisi kiri dan kanan. Beres. Apa yang selanjutnya? Yang selanjutnya, kita siapin data. Siapin array kosong yang fungsinya untuk menampung nilai dari pengembalian fungsi gabung. Ya. Jadi diikutin aja, nanti kita baca dikit-dikit pelan-pelan. Siapin array untuk menampung pengembalian array dari fungsi gabung. Gitu. Jadi si pisah ini nanti manggil fungsi gabung. Dari prosedur merge sort, dia manggil pisahin. Selain dia memanggil dirinya sendiri, fungsi rekursif, dia juga memanggil fungsi gabungin. Gitu. Jadi saling terintegrasi gitu. Ini ala saya saja. Sekarang kita siapin kayak yang tadi, kita nyiapin kiri dan kanan. In, misalnya hasilnya gitu ya. Hasil new in, panjang arraynya ngikut dari bilangan length gitu. Karena kan ya misalnya kita punya kirinya 3, kanannya 4. Berarti tempat untuk menampung penggabungan kiri dan kanan berapa? 3 tambah 4, 7 data. 7 tempat kosong yang harus disiapkan. Oke. Nah, kita bisa ngambil bilangan titik length atau gini. Kiri titik length plus kanan titik length. Sama aja ketemunya. Kirinya berapa? 3. Kanannya 4 data, 7. Nah, tapi kita kan sudah punya bilangan di sini. Panjangnya 7. Sama aja. Jadi teman-teman bisa seperti ini atau seperti saya tadi. Bilangan titik length.
sama saja. Gitu ya. Nah, sekarang gini. Setelah kita menyiapkan array kosong untuk menampung gabungin ya, menampung data yang akan digabungin. Nah, sekarang kita isi array-nya dengan data yang sudah digabung. Jadi gimana? Jadi gini. Isi array hasil dari data yang sudah digabung. Walaupun kita belum punya fungsi gabung ya. Jadi gini, isi hasilnya ya, isi hasil dengan memanggil fungsi gabung. Kalau pisah aja kita pakai pisah in, nanti gabung pakai gabung in biar konsisten. Ya, dengan memasukkan argumen kiri dan kanan. Ya, kiri dan kanan digabungin. Ditaruh di array hasil. Gitu. Sip ya? Sip. Nah, kalau sudah digabungin, kembalikan array hasil. Gitu. Oke. Berarti return hasil. Nilai dari array hasil yang sudah dikembalikan akan diterima di variabel bilangan. Nah, karena bilangan sudah di-set, bisa ditampilin. Gitu. Sekarang kita belum punya fungsi gabung in. Kita bikin. Saya komentarin function gabung in. Ya, kita buat public. Static. Sama aja kita tipe datanya in tapi berupa array, namanya gabung in. Kita tadi ngirim data kiri dan kanan, jadi ditampung di sini. In kiri, oke, dan kanan. Gitu. Di dalam fungsi gabung ini, kita juga siapkan array kosong yang nanti akan menjadi tempat untuk menyimpan data dari sisi kiri dan kanan yang sudah diurutkan. Jadi sama aja. Kita misalnya punya array, kita deklarasikan array dulu. Namanya hasil gabung gitu ya. Hasil gabung yang new in berarti panjang nilainya kiri titik length plus kanan titik length. Ya, gitu. Jadi berapa kirinya, berapa kanannya, hasilnya taruhlah di situ di array hasil gabung ini. Sip. Nah, sekarang ini saya komentarin dulu lah biar nggak lupa. Siapin array kosong yang nantinya akan diisi data dari sisi kiri dan kanan yang sudah diurutkan. Gitu. Nah, sekarang kita akan deklarasikan variabel yang variabel tersebut itu menampung indeks keberapa, penanda keberapa dari sisi kiri, sisi kanan, dan indeks dari array hasil gabung yang akan diisi. Misalnya nih, ini kita lupain aja untuk yang pisahin. Sekarang misalnya kita punya data seperti ini deh. Nah, ini seperti ini. Yang sudah terpisah. Oke. Saya perbaiki dulu supaya lebih menarik lah. Seperti ini. Terpisah. Sekarang misalnya, ini kan left, right gitu ya. Nah, berarti left sama right. Satu-satu. Jadi, array yang diperlukan berarti 2. Misalnya ya. Ini masih 0. Gini. Oke. Itu kita lakukan di sini. Kita siapin array hasil gabung yang panjangnya kiri plus kanan. Kita sudah berhasil menyiapkan tempat kosong ini. Oke. Jadi misalnya nih, ini right, left, ini right gitu ya.
Sip, kita sudah berhasil tuh nyiapin. Oke, sesudah berhasil nyiapin apa? Sesudah kita berhasil nyiapin, kita butuh variabel tadi. Variabel untuk menampung indeks dari array sisi kiri yang dibandingkan, array sisi kanan yang dibandingkan, dan indeks keberapa dari array yang masih kosong yang akan diisi. Jadi, semua mulainya dari indeks ke 0. Ingat ya, kita kalau membandingin kemarin L0, R0. Nah, itu maksudnya. Kita siapin variabel untuk menyimpan indeks itu, penandanya. Komentarin berarti siapin penanda indeks kiri, indeks kanan, dan indeks hasil gabung. Kita siapin dulu, nanti kita baca bareng-bareng. Indeks kiri dulu. Indeks kiri, teman-teman bisa seperti ini, sama dengan 0 gitu ya. Lalu indeks kanan sama dengan 0 gitu. Atau bisa seperti ini, koma aja. Indeks kanan sama dengan 0. Dan indeks hasil gabung sama dengan 0, sama aja. Kalau kita menggunakan koma, berarti acuannya variabel ini tipe datanya integer. Gitu. Sip, kita sudah berhasil nyiapin. Kalau sudah nyiapin apa? Looping. Ya, looping. Perulangan untuk mengisi array hasil gabung. Kita pakai while. Kenapa nggak pakai for atau do while? Karena kalau for kita butuh nilai awal. Kita nggak butuh nilai awal. Kita cuma butuh pengkondisian sama stepnya ada. Oke. Jadi kita pakai while yang lebih ngacu ke sini gitu. Lebih cocok digunain di sini. Pakai while. While. Kalau apa? Kalau indeks kiri, ya, kalau indeks kiri masih lebih kecil dengan kiri titik length, atau indeks kanan lebih kecil dari kanan titik length. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika kita akan mengisi array yang kosong, array hasil gabung tadi, kita pastikan dulu bahwa salah satu dari kiri dan kanan itu datanya belum dipindah. Oke. Jadi, misalnya yang kiri sudah habis. Sudah berhasil dipindah ke sini. Tapi yang kanan masih tetap lanjut loopingnya. Itu. Itu ya teman-teman ya. Makanya di sini kalau indeks kiri itu masih lebih kecil dari banyak data di kiri, di sisi kiri, ataupun indeks kanan masih lebih kecil dari banyaknya data di sisi kanan. Salah satu aja masih, berarti loopingnya lanjut. Kemudian di dalamnya, kita cek apakah sisi kiri dan kanan masih ada atau belum dibandingkan. Gitu. Sekarang gini, if kalau indeks kiri lebih kecil dari kiri titik length, sekarang kita pakai dan, bukan atau. Nanti kita bahas. Dan indeks kanan masih lebih kecil dari kanan titik length, maka itu artinya ini pengkondisian kalau sisi kiri dan kanan itu dua-duanya masih ada data. Ya, masih ada data dua-duanya. Kemudian else if kalau indeks kiri masih lebih kecil daripada kiri titik length. Kalau hanya sisi kiri saja
yang masih tersedia. Artinya, kalau misalnya yang sisi kiri aja yang masih ada datanya, yang right-nya misalnya sudah diisi di sini. Gitu. Oke. Kebalikannya berarti else if lagi. Else if kalau indeks kanan lebih kecil dari kanan titik length. Nah, ini kalau hanya sisi kanannya yang masih, sisi kirinya misalnya sudah dipindah di sini. Tuh. Ya. Jadi ini kalau hanya tersisa sisi kanan yang masih tersedia. Itu. Ini kalau dua-duanya masih. Ini kalau hanya cuma sisi kiri yang masih. Dan ini kalau hanya sisi kanannya yang masih. Gitu. Kalau dua-duanya masih, mau diapain? Kalau dua-duanya masih, berarti kita bandingin. Apa yang dibandingin? If. Kalau kiri, indeks ke indeks kiri, oke, itu misalnya lebih kecil dari kanan, indeks kanan, maka ini ya, misalnya kalau data yang kiri lebih kecil dari data yang kanan. Ini maksudnya. Artinya gini, misalnya kita punya 7 di sini. Oke. Kalau data yang kiri lebih kecil dari yang kanan, maka ngapain? Yang kiri pindahin ke sini. Kita ascending ya, ascending. Pindahin ke sini. Kalau enggak, kanannya yang dipindahin. Nah, sekarang kalau data yang kiri lebih kecil daripada yang kanan, maka hasil gabung indeks ke indeks hasil gabung diisi dengan, kalau kiri lebih kecil, diisi data yang kiri. Indeks kiri. Sesudah itu apa? Sesudah itu, indeks hasil gabungnya plus-plus, dan juga indeks kirinya plus-plus. Yang indeks kanan enggak. Gitu. Ya, jadi misalnya nih, gampangnya misalnya kita punya data gini deh. Misalnya sudah digabungin gitu. Misalnya kita ambil aja yang ini deh, supaya lebih dapat banyaknya. Nih, misalnya tadi indeks kiri mulai dari 0. Oke. Indeks kanan juga. Oke. Indeks gabung, indeks hasil gabung tadi, indeks hasil gabung mulai juga dari 0. Oke. Nah, sekarang dicek. Kita punya array kosong misalnya. Berapa tuh? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini. Dicek. Kalau kiri, indeks ke indeks kiri, indeks ke 0, 7. Ya. Itu lebih kecil daripada kanan, indeks kanan 0, 4. 7 lebih kecil daripada 4. Oke. Maka hasil gabung ini, indeks ke indeks hasil gabung 0, yang ini, diubah dari data sisi kiri, kalau lebih kecil. Ya, kalau enggak, nah ini kalau enggak. Kalau enggak, artinya kan yang lebih kecil yang kanan. Ya, maka sekarang yang dipindahin ke hasil gabung itu bukan yang data dari sisi kiri, tapi sisi kanan. Gitu. Jadi kan misalnya kita cek ya sekali lagi ya, 7 itu tidak lebih kecil dari 4. Makanya kanan
indeks kanan 0, 4 itu dimasukkan ke hasil gabung indeks hasil gabung. Hasil gabung indeks hasil gabung 0 nih. Jadi ini 4. Itu. Nah, indeks kanan plus plus, indeks hasil gabung plus plus. Plus plus jadi 1, plus plus jadi 1. Looping lagi. Ya, sekarang dicek. Kiri indeks ke 0, 7. Apakah lebih kecil daripada kanan indeks ke indeks kanan 1? 3 lebih kecil daripada 7. Makanya 3 masuk ke sini. Indeks kanannya plus plus jadi 2. Yang indeks hasil gabung plus plus 2 juga. Dan itu dilakukan terus menerus. Ya. Jadi seperti itu. Sip. Nah, sekarang untuk yang misalnya kedua datanya masih sudah kita tangani. Sekarang yang ini. Kalau hanya sisi kirinya aja yang masih. Ya, sisi kanan nggak digabungin. Berarti kita ambil yang kiri. Gitu. Sip. Jadi kalau hanya sisi kiri yang masih, ya udah data hasil gabung yang masih kosong diisi yang sisi kiri terus gitu. Ya, kalau hanya yang kanan yang masih, berarti ya diisi data yang kanan. Gitu. Sip ya, sampai sini kita sudah berhasil tuh masukin datanya. Walaupun kita belum tes ya. Kenapa? Kalau ini kita tes, itu pasti error. Loopingnya nggak akan berhenti. Dan belum ada returnnya. Gitu. Sip. Intinya kita sudah berhasil ngebaca ini. Udah berhasil masukin data ke array gabung ya. Udah sip. Kalau sudah, kita sudah masukin datanya. Berarti ini while-nya mana nih? Oh, ini nih. Ini akhir while. Biar nggak lupa. Sekarang kita tinggal kembalikan nilai array gabung. Array gabung tadi udah diisi. Sekarang kita kembalikan return. Apa tadi nilainya? Hasil gabung. Gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa baca nih. Dari gabung nih kita siapin array-nya dulu, kita siapin ininya dulu. Oke, setelah kita siapin juga penandanya ya, kita siapin ini. Setelah itu kita looping, dicek misalnya salah satunya masih ya, di dalamnya kita lakukan pengecekan lagi kalau dua-duanya masih ya, kalau hanya kiri yang masih, kalau hanya kanan yang masih ya. Kita sudah berhasil ngecek itu. Sip, ini sebenarnya sudah bisa dijalankan nih. Cobain ya, cobain kita jalankan. Nah, tapi kita belum panggil fungsi merge sort ini. Kita siapin dulu di main method data array yang bertipe data integer, misalnya nilai gitu ya. Nilai. Kita isi misalnya 66, 43, 90, 76, 87, 21 gitu. Sip, kalau sudah kita panggil fungsi merge sort in. Bukan fungsi, prosedur ya, prosedur maaf. Kita panggil merge sort in, masukin nilai. Ya, jadi kita manggil merge sort in mengkondisikan semuanya. Gitu. Jadi kita nggak perlu tuh repot-repot nambahin pengkondisian di sini, nggak perlu. Jadi biarinlah fungsi-fungsi yang bercabang tadi yang ngerjain. Kita mah tinggal ini aja. User mah tinggal manggil ini aja gitu. Sip, di belakang layar nggak usah tahu lah. Sip, kalau sudah kita coba run ya. Mudah-mudahan berhasil nih. Oke, berhasil tuh. Jadi sebelumnya 66, 43, 90, 76, 87, 21 setelah diurutkan secara ascending menggunakan algoritma merge sort, ketemunya adalah 21, 43, 66, 76, 87, 90. Berhasil tuh kawan-kawan. Lumayan susah lah ya.
Nah, kenapa kok susah ya? Karena merge sort ini tuh digunakan untuk data yang tidak mampu disimpan oleh memori komputer. Jadi acuannya tuh data yang dimasukkan ini, yang akan diurutkan itu banyak banget. Itu. Makanya agak tricky seperti ini ngakalinya. Keren ya yang bikin merge sort. Gila. Sip. Jadi itu saja teman-teman untuk video kali ini. Dan untuk misalnya teman-teman mau eksplorasi ke tipe data double, mau eksplorasi ke string, char gitu ya, itu gampang aja ya. Yang in ini ya, tipe data in ini ganti aja jadi tipe data yang teman-teman mau gitu. Dan jangan cuma satu fungsi ya yang di copy, tapi yang sudah kita buat tadi. Jadi dari sini sampai sini itu baru satu tipe data tuh ya. Sip. Dan misalnya untuk pengecekannya ini untuk yang kalau dua datanya masih ada aja, ini kalau di integer, double, dan char masih bisa menggunakan kurang dari. Tapi kalau misalnya kita pakai string, jangan kurang dari, pakai compare to. Jadi kalau kiri, indeks kiri, titik compare to, kanan, indeks kanan, hasilnya lebih kecil dari 0 gitu. Ya, mudah-mudahan sih paham. Kalau teman-teman nonton video-video sebelumnya, paham lah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Kita kayaknya satu tipe data aja, integer, lama banget nih kayaknya. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Saya Nusra Briansyah pamit dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Keep learning and keep spirits.